Kita beralih ke informasi lain pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri membuka Rakernas sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDI Perjuangan di Ancol, Jakarta Utara. Kehadiran Megawati menandai dimulainya rangkaian acara Rakernas sekaligus peringatan Hari Ulang Tahun ke-53 PDIP. Megawati datang didampingi Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif sekaligus sang putra Muhammad Prananda Prabowo. Megawati yang disambut Sekjen PDIP Hasto Kristianto langsung menaiki eskalator untuk menuju ruang Rakernas. Ganjar, kanan layar. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menanggapi santai pernyataan Kaesang Pangarep yang bertekad menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah atau lumbung suara Partai Solidaritas Indonesia. Hasto menegaskan fokus PDIP adalah perbaikan internal partai dan memberikan bantuan maksimal untuk korban bencana Sumatera. Rakyat yang menentukan, yang punya kedaulatan, dan PDI Perjuangan melalui peringatan HUT ke-53 ini melakukan kritik otokritik, memperbaiki ke dalam, mempertajam praksis ideologi, dan kemudian ya seperti penanganan bencana, setidak-tidaknya PDI Perjuangan bergerak maksimum demi kemanusiaan tanpa mempertimbangkan aspek-aspek mereka memilih siapa. Jadi situasi saat ini bagi PDI Perjuangan lebih baik kami berfokus untuk melakukan konsolidasi organisasi dalam seluruh aspek kehidupan partai, sehingga ketika rakyat menghadapi kesulitan seperti bencana, kami turun dengan seluruh kekuatan dari partai. Itu yang menjadi skala prioritas kami. Terima kasih. Oke. Ya, sebelumnya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep berambisi menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Ia yakin perolehan suara PSI akan meningkat di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng. Jawa Tengah kandang gajah. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Kaesang Pangarep bertekad menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah. Menurut Kaesang, PSI kini mulai memanaskan mesin partainya dan membidik 17 kursi DPRD Jawa Tengah pada pemilu 2029 mendatang. Dengan percaya diri, Kaesang yakin perolehan suara PSI akan meningkat di wilayah yang selama ini dikenal sebagai kandang banteng atau lumbung suara PDI Perjuangan. Pemilu selanjutnya Jawa Tengah kandang gajah. Wes rasa kandang-kandangan sing liyane. Tempatnya gajah itu sekarang di sini, ya. PSI hadir untuk masyarakat Jawa Tengah. Dari hasil rekapitulasi suara pemilu anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah tahun 2024, PSI berada di peringkat 10 dengan meraih 2 kursi. Sementara di posisi pertama, PDI Perjuangan masih berkuasa dengan perolehan 33 kursi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, Kaesang Pangarep mengisyaratkan masuknya Presiden ke-7 sekaligus ayahnya Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Isyarat tersebut disebutkan Kaesang pada penutupan Rakorwil PSI Jawa Timur. Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep mengisyaratkan masuknya Presiden ke-7 Joko Widodo sebagai Ketua Dewan Pembina DPP PSI. Hal tersebut tersirat saat Kaesang memberikan arahan di hadapan para pengurus dan kader PSI Jawa Timur di Surabaya. Kaesang menyebut jajaran PSI daerah harus memperkuat struktur kepengurusan, dan setelah itu Ketua Dewan Pembina yang dirahasiakan namanya tersebut akan muncul. Dari Ketua Dewan Pembina kita ini fokus untuk struktur, udah nggak usah mikir yang lain-lain dulu. Kita fokus perbaiki struktur, kita benahi, kita selalu evaluasi supaya roda organisasinya bisa terus bergerak.
Nanti kalau sudah komplit, beliau akan muncul dengan sendirinya. Kalau sekarang kan masih ngumpet-ngumpet, walaupun nggak ngumpet-ngumpet juga ketahuan juga. Cuma nanti biar secara resmi. Kaisang menambahkan nantinya setelah diumumkan nama ketua Dewan Pembina yang akan menjadi tokoh sentral PSI, elektabilitas PSI diharapkan akan semakin kuat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, kuasa hukum Roy Suryo CS Ahmad Hozinuddin tanggapi kedatangan dua tersangka kasus ijazah Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke rumah Jokowi. Menurut Hozinuddin, Jokowi tengah berstrategi memecah belah perjuangan. Buku inilah yang dijadikan buah tangan oleh Egy Sujana saat ia dan Damai Hari Lubis bertandang ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Rupanya buku itu hanya perantara saja. Menurut Sekjen Relawan Jokowi Muhammad Rahmat, Egy dan Damai datang ke rumah Jokowi untuk meminta maaf setelah keduanya menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi. Memang betul Bapak Jokowi memberikan maaf kepada Bapak Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis. Walaupun sudah mendapatkan maaf dari tuan rumah, namun menurut kuasa hukum Jokowi Yakub Hasibuan, pemberian maaf dari Jokowi tidak serta-merta berdampak terhadap proses hukum yang sedang dihadapi keduanya. Walaupun nanti ada pergerakan atau ada kebijakan atau ada diskusi mengenai kelanjutan ini, apakah itu nanti ada soal justice, apakah itu nanti ada plea deal, apakah nanti ada juga keringanan dalam hal penegakan hukum, apakah di persidangan ataukah di penyidikan, itu nantinya tentunya akan kami serahkan juga kepada pihak penyidik, karena sekarang kan masih di penyidikan. Sementara itu, menurut kuasa hukum Roy Suryo Ahmad Hozinuddin, kedatangan Egy dan Damai Hari Lubis hanya akal bulus Jokowi saja yang ingin memecah belah perjuangan membongkar kasus ijazah Jokowi. Yang kami menilai ini adalah bagian dari strategi Saudara Joko Widodo untuk memecah belah perjuangan dari tim kami, klien kami Roy Suryo dan kawan-kawan untuk bisa membongkar kasus ijazah palsu. Kami tidak ada kaitan, tidak ada kepentingan dan juga tidak ada relevansi dan tanggung jawab berkaitan dengan pertemuan antara Saudara Egy Sujana dengan Damai Hari Lubis dengan Saudara Joko Widodo di kediaman Jokowi di Solo. Bergulir sejak 2019, kasus dugaan ijazah Jokowi belum juga menemukan titik temu. 8 orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk Roy Suryo, Rismon Sianifar, dan Tifauziah Tiasuma. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Siang, pemirsa. Polda Metro Jaya bergerak merespons laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan komika Panji Pragiwaksono dalam pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mens Rea. Polisi mulai melakukan analisa terhadap sejumlah barang bukti yang dilampirkan pelapor. Polda Metro Jaya mulai menindaklanjuti laporan terhadap komika Panji Pragiwaksono terkait dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama melalui acara stand-up komedi berjudul Mens Rea. Kasubdit Penmas Bithumas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Reonald Simanjuntak mengatakan, tim penyelidik akan menindaklanjuti pelaporan tersebut. Reonald juga meminta masyarakat memberi ruang kepada kepolisian untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan atas laporan ini. Rangkaian penyelidikan akan dilakukan termasuk menganalisis barang bukti yang telah diberikan pelapor. Ya, tentang dugaan penghasutan di muka umum dan dugaan penistaan agama berkaitan dengan pernyataan dalam tanda kutip Mens Rea. Ya. Jadi penyidik kedepannya akan melakukan klarifikasi baik pada saksi-saksi yang sudah diajukan oleh RARW, ya RARW, saudara RARW, ya. Kemudian nanti akan menganalisa dengan barang bukti yang diberikan kepada penyidik. Kami mohon kepada rekan-rekan media dan para seluruh masyarakat
berikan waktu kepada rekan-rekan penyelidik untuk masalah proses penegakan hukumnya. Jadi kawan-kawan penyelidik pasti akan melakukan klarifikasi dan mengkombinkan nanti akan mengumpulkan alat bukti ya dari apa yang disampaikan oleh pelapor tentang terlapor untuk membuktikan apakah ada perbuatan pidana dari kegiatan yang bertajuk tanda kutip mens rea tersebut. Sebelumnya, Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Pemuda Muhammadiyah resmi melaporkan Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Panji Pragiwaksono dituduh telah menimbulkan kegaduhan dan memecah belah bangsa. Materi stand-up komedi yang dibawakan Panji dalam acara Mens Rea dinilai telah menimbulkan keresahan bagi anak muda dari kelompok Nahdliyin dan juga Muhammadiyah. Dari Jakarta, Amrina Rida, Andri Setiawan, Oki Mahendra, Anyus melaporkan. Ya, Ormas Islam Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah menegaskan pelapor Panji tidak terafiliasi dengan kedua ormas Islam tersebut. Laporan terhadap Panji Pragiwaksono dilakukan oleh pihak yang mencatut nama NU dan Muhammadiyah. Panggung komedi tanah air menjadi sorotan usai materi dalam tayangan bertajuk Mens Rea, komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke polisi. Materi yang disampaikan Panji dianggap bermuatan fitnah dan memicu kegaduhan tanah air. Akibatnya, kelompok yang mengatasnamakan sebagai Angkatan Muda Nahdlatul Ulama dan Aliansi Muda Muhammadiyah melaporkan Panji ke polisi. Kami melaporkan bahwa ada kasus menurut kami beliau merendahkan, memfitnah, dan cenderung menimbulkan kegaduhan di ruang media dan memecah belah bangsa begitu, menimbulkan keresahan terhadap khususnya kami sebagai anak muda Nahdliyin pun juga teman saya sebagai Aliansi Muda Muhammadiyah begitu. Belakangan diketahui bahwa pelapor Panji tidak terafiliasi oleh organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Melalui unggahan di media sosial, Majelis Pembinaan Kader dan Sumber Daya Insani PP Muhammadiyah menyebut tindakan atas nama Aliansi Muda Muhammadiyah bukanlah sikap resmi PP Muhammadiyah. Bantahan juga disampaikan oleh Ketua PBNU Ulil Absar Abdallah melalui kanal resmi NU Online. Ulil menyebut organisasi pelapor Panji Pragiwaksono bukan bagian dari PBNU. Ia menegaskan banyak kelompok yang mencatut nama PBNU untuk melakukan beragam aktivitas, termasuk aktivitas hukum. Ulil menyebut bahwa masyarakat butuh ruang humor dan menyayangkan jika komika dilaporkan akibat materi stand-up-nya. Pertunjukan stand-up komedi Mens Rea Panji Pragiwaksono viral di media sosial usai tayang di sebuah platform layanan streaming berbasis langganan. Sebelumnya, Mens Rea sudah lebih dulu hadir dalam tur 10 kota di Indonesia sepanjang tahun 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, komika Panji Pragiwaksono merespons laporan yang ditujukan kepadanya imbas dari materi stand-up komedi dalam pertunjukan Mens Rea. Alih-alih menunjukkan kekhawatiran, Panji justru mengungkapkan rasa terima kasih atas gelombang dukungan yang ia terima. Apa kabar Indonesia? Gue cuma mau bilang terima kasih untuk dukungannya, untuk doanya. Banyak banget yang ngedoain yang baik-baik ke gue. Gue juga baik-baik aja. Gue lagi di New York habis ngisi siaran dan sekarang lagi mau balik ke rumah. Lapar, mau balik ke anak-anak dan istri dan makan malam sama mereka. Semoga lu juga sehat, semoga lu juga baik-baik aja. I love you guys. Dan terima kasih sudah mencintai kesenian stand up comedy. Moga-moga gue masih punya banyak perkomedian untuk Anda. Ya pemirsa, selanjutnya iNews Siang akan dibawakan oleh rekan saya Arlista Hadi. Selamat siang Arlista. Halo, selamat siang Syafa. Ya, ada informasi apa lagi di segmen selanjutnya nanti?
Baik, Syafa dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya ada mengenai dipicu dendam sepasang sejoli tiba-tiba dikeroyok gerombolan pemuda. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama Aini Siang.